Loh Yang, kok kamu yang masang gas? Harusnya kan aku. Loh Yang, kok kamu sih yang angkat galon? Udah sini biar aku aja. Sayang, ini setengah gaji aku udah aku transfer ya. Nah, setengahnya lagi buat keperluan aku pribadi. Kamu kenapa sih sayang? Kemarin kamu pasang gas, kamu pasang sendiri. Kamu angkat galon, kamu angkat sendiri. Sekarang aku kasih gaji aku separoh, kamu diem aja. Sebenarnya kamu kenapa? Aku capek. Aku tuh capek, Mas. Soal masang gas. Dari semalam aku udah suruh kamu masangin, tapi nggak ada tuh kamu pasang. Ngangkat galon. Aku udah suruh kamu dari tadi ngangkat galon, tapi kamu nggak mau ngangkat. Harusnya kamu tuh pengertian. Gaji kamu juga, kamu kasih ke aku cuma setengah. Udah jelas-jelas itu nggak cukup. Dan aku harus bilang apa? Terus aku harus gimana? Apa aku harus marah? Terus aku maksa kamu buat ngasih uang gaji kamu semuanya ke aku? Yang ada kamu malah balik marah Mas sama aku. Malah bilangin aku boros lah, bilangin aku nggak bersyukur lah. Kamu yang salah, aku yang disalah-salahin. Kayak gitu kan biasanya. Jadi aku udah capek, aku diem karena aku udah muak Mas. Aku punya suami, berasa kayak nggak punya suami. Dibilang nggak punya suami, tapi statusnya bersuami. Di KTP juga tertulisnya bersuami. Berarti kamu cuma suami di KTP aja dong. Kalau aku diem, biarin aja aku diem. Di luar sana kamu tanpa diminta mau tuh bantuin orang. Tapi kenapa sih kalau di rumah kayaknya sayang banget ngeluarin tenaga buat bantu aku? Di luar sana kamu bisa tuh jadi tempat buat orang cerita. Tapi kenapa sih kalau aku cerita kamu dengerin aja enggak? Di luar sana kamu bisa royal sama orang lain. Tapi kenapa sih kamu sayang banget ngeluarin duit buat istri kamu sendiri? Udahlah Mas, muak aku. Asal kamu tahu ya, aku udah di fase mati rasa. Semuanya tuh gara-gara kamu. Sayang, maafin aku. Loh Neng, kamu belanja kok nggak minta uang dulu sama aku? Biasanya kan kamu minta uang dulu. Nggak apa-apa Mas, aku bisa belanja pakai uangku sendiri kok. Mas, ini kopinya ya. Oh iya Mas, kalau nanti kamu udah lapar, kamu makan duluan aja ya. Loh, emangnya kamu mau kemana Neng? Kenapa kita nggak makan bareng-bareng aja biar makannya enak? Nggak apa-apa Mas, aku nanti aja makannya. Soalnya kerjaan aku masih banyak. Neng, kamu ini kenapa sih? Sekarang kok kamu jadi dingin banget sama aku? Jadi cuek banget. Bahkan uang belanja aja kamu udah nggak pernah minta lagi sama aku. Kenapa sih Neng? Ada apa? Aku tuh capek loh Mas. Masa setiap aku mau belanja aku harus minta dulu sama kamu? Kamu sebagai suami, harusnya tanpa aku minta udah ngasih uang belanja Mas. Itu tuh nafkah loh. Nafkah itu kan tanggung jawab kamu Mas. Masa setiap hari aku harus minta uang dulu sama kamu? Aku tuh istri kamu tapi rasanya kayak pengemis tau nggak? Ya terus, kenapa sikap kamu jadi dingin kayak gini Neng? Karena percuma Mas kalau aku ngomong sama kamu. Setiap aku minta tolong, jawaban kamu pasti selalu iya bentar, besok. Dan setiap aku ajak cerita, kamu pasti nggak mau dengerin Mas. Kamu tuh malah sibuk sama HP kamu sendiri tau nggak? Jadi ya udah, aku lebih milih jadi istri yang nggak berisik. Bu, aku minta minum ya. Ibu mau ngomong sama kamu. Ngomong apa Bu? Itu kalau bisa istri kamu bilangin. Bilangin, emangnya istri aku kenapa Bu? Suruh maksimalin waktunya kalau kamu lagi nggak di rumah. Maksud Ibu gimana sih? Ya jangan santai-santai kalau kamu lagi kerja. Ini mah kamu pulang kerja rumah masih berantakan. Kamu datang baru sibuk beres-beres. Emangnya Ibu pernah lihat sendiri? Lihatlah, tadi ibu ke rumah kamu. Ibu lihat dia lagi tidur sama anaknya. Ya udah deh Bu, kalau gitu aku pulang dulu ya. Ya udah sana kalau mau pulang, hati-hati di jalan. Jangan lupa dibilangin ya. Baru keburu beres-beres kamu. Mas, baru pulang. Kopi kamu udah aku buatin ya, aku taruh di dapur. Aku itu nanya, kamu baru beres-beres? Iya Mas, aku baru keburu buat beres-beres. Kenapa sih setiap aku pulang kerja kamu baru sibuk beres-beres? Maksud kamu Mas? Kamu itu nggak usah sok kelihatan sibuk kalau aku baru pulang kerja. Emangnya dari tadi ngapain aja sih? Tadi aku nidurin adek dulu Mas. Nindurin doang, apa ikutan tidur juga? Adek tuh rewel dari pagi loh Mas. Gak mau jauh dari aku. Gimana coba caranya aku mau beres-beres? Ya terus kamu ngapain ikutan tidur? Jadi aku gak boleh istirahat Mas?
Bukan gitu, Neng. Harusnya kamu itu bisa maksimalin waktu, tahu nggak? Ini kamu pasti habis ngobrol sama ibu kamu kan? Ya, ibu cuma ngasih masukan aja, Neng. Emangnya salah? Iya dah, udah ketebak. Maksud ibu itu baik loh, Neng. Baik menurut siapa, Mas? Kamu ini nggak usah negatif dulu, bisa nggak sih mikirnya? Jadi kamu pikir aku di rumah nggak ngapa-ngapain? Gitu maksud kamu? Aku nggak bilang gitu sama kamu. Tapi kamu percaya sama omongan ibu kamu kan? Ya, kalau kerjaan rumah selesai tepat waktu juga, ibu nggak bakalan ngomong, Neng. Oh, jadi selama ini yang aku kerjain itu nggak pernah kelihatan di mata kamu? Aku tuh bangun dari sebelum subuh, Mas. Aku udah nyuci piring, nyuci baju, beresin rumah, belum siangnya nyuapin, belum lagi kalau adek rewel. Tapi giliran aku kecapean, ketiduran sebentar aja kamu langsung cap aku istri yang pemalas, Mas. Kamu pernah nggak ngerasain di posisi aku? Sehari aja. Pernah nggak? Aku tahu, Mas, kamu pulang kerja itu capek. Tapi aku di rumah juga capek. Kamu mah enak kerja ada jam pulangnya. Giliran kerjaan aku, ada jam pulangnya nggak? Tapi nggak apa-apa lah, Mas. Aku juga udah biasa kok dicap pemalas sama orang-orang. Harusnya kamu tuh tanya dulu, Mas. Bukan malah langsung nuduh gitu aja. Iya, Neng. Mulai sekarang aku nggak bakalan percaya omongan siapapun deh, termasuk ibu aku. Harusnya aku dengar penjelasan kamu dulu. Maaf ya, Neng. Aku terlalu terpengaruh sama omongan ibu. Udah, sekarang kamu kalau mau tidur, tidur aja, nggak apa-apa. Terus rumahnya gimana? Nggak apa-apa, biar aku aja yang nanti yang lanjutin beres-beres. Nyuci piring juga biarin aku aja. Terus buat 1 bulan ke depan, urusan kerjaan rumah, udah biar aku aja yang ngurus ya. Hitung-hitung sebagai tanda permintaan maaf aku ke kamu. Iya deh. Sayang, malam ini aku mau nginep tempat saudara aku ya. Loh, emangnya ada acara apa, Mas? Ya, nggak ada acara apa-apa sih. Kasihan aja dia tidurnya sendirian. Oh, jadi kamu lebih milih nemenin saudara kamu daripada nemenin istri kamu di rumah? Ya iyalah, asal kamu tahu ya, saudara kandung itu selamanya, sedangkan istri itu cuma orang lain. Kata siapa kamu, Mas? Belajar dari mana kamu kayak gitu? Asal kamu tahu ya, Mas, seorang anak laki-laki itu tidak bisa memandikan jenazah ibunya. Seorang anak perempuan juga tidak bisa memandikan jasad ayahnya. Tapi seorang istri bisa memandikan jasad suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang suami bisa memandikan jasad istrinya. Dari situ harusnya kamu udah bisa lihat, Mas, betapa suci dan sakralnya ikatan pernikahan itu. Pernikahan itu bukan hanya hidup bersama, tapi pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Pernikahan itu bukan cuma cinta, tapi tanggung jawab seumur hidup, Mas. Darah memang lebih kental daripada air, Mas. Tapi ketika kita haus, yang kita minum itu air, bukan darah. Artinya ketika kamu membutuhkan pertolongan, bukan yang sedarah yang nolong kamu, tapi orang yang hidup bareng kamu, Mas. Saudara lahir karena rahim, pasangan lahir karena akad. Akad atas nama Allah, akad yang akan dimintai pertanggungjawaban. Di saat Adam kesepian, Allah tidak menciptakan saudara, Allah juga tidak menciptakan orang tua, tapi Allah menciptakan Hawa, Mas, untuk menjadi pasangannya. Asal kamu tahu ya, Mas, istri itu tempat aman, tempat nyaman, tempat untuk kamu pulang, Mas. Sedangkan seorang suami yang akan ditanya bukan cuma sekedar nafkah, tapi soal keadilan dan pertanggungjawaban, Mas. Orang tua itu harus selalu dimuliakan, saudara itu dihormati, tapi istri itu untuk dijaga seumur hidupnya, Mas. Karena kebanyakan rumah tangga itu hancur bukan dari orang luar, tapi dari orang-orang terdekat. Jadi sayang, jaga lisan kamu, jaga batasan kamu, jaga perilaku kamu. Pernikahan itu suci, nggak semua yang sedara bisa nyampurin urusan rumah tangga kita. Ngerti kan sekarang? Udah ceramahnya, panjang banget. Iya ya, aku nggak jadi nginep.